Halo Sobat Cerita Anak, kembali bersama saya Dr. Ana. Teman-teman Cerita Anak, saya mau cerita tentang masalah MBTI. Kan kalian udah mulai nyoba nih tesnya, ada 4 tes dari video. Ayo, kalian udah coba belum? Yang pertama kan video, apakah kalian seorang introvert atau kalian seorang extrovert. Yang kedua, itu akan dapat kode kan, I atau E. Yang kedua adalah apakah kalian seorang yang melihat data, informasi, faktanya ya, apa adanya, sensing, atau kalian menggunakan intuisi. Apakah kalian adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, atau kalian mengambil keputusan berdasarkan perasaan, feeling, atau thinking. Kalian yang orang yang teratur, yang tes yang terakhir, yang part terakhir, part final. Apakah kalian orang yang teratur, atau kalian orang yang sifatnya fleksibel dan spontan, judging, atau seorang yang perceiving. Nanti kalian akan dapat 4 kode itu yang akan menunjukkan siapa dari kalian. Nah, yang mau aku bagi atau mau share adalah ketika kalian pertama kali mendapatkan hasil itu, misalnya kalian dapatnya dulu ya, aku dulu dapatnya 15 tahun yang lalu itu aku dapatnya ENFJ. Nah, terus aku baca gitu loh, baca dari buku, banyak pilihan-pilihan bukunya, kalian searching sendiri buku-buku MBTI, nanti aku juga kasih referensinya di description box. Ketika kalian cari tahu gitu NFJ seperti apa, waktu itu aku nyari tahu, terus aku bandingin kalau kode itu diputar, misalnya aku NFJ, aku bandingin aku INFJ, aku bandingin aku ENFP, ENTJ, aku baca gitu. Jadi ini bukan sesuatu tes yang aku baru kerjakan baru-baru ini tes yang udah pernah aku kerjakan sering banget. Aku nggak tahu berapa kali aku ngerjainnya dari 15 tahun yang lalu gitu loh. Karena penting banget menurut aku untuk kita bisa mengeksplorasi diri kita sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, akhirnya aku coba lagi tes, akhirnya adalah satu kode itu yang justru kode paling langka, yang hasil tesku berikutnya ya berputar gitu dari kode E. Sebenarnya aku adalah orang introvert, INFJ. Dan ketika aku baca INFJ, persentase aku merasa bahwa aku relate dengan kepribadian INFJ itu tinggi banget. Ya bisa dibilang ya 90% lah gitu. Terus ketika aku baca lagi dan aku sampai masuk ke grupnya. Kalian tahu nggak sih kalau MBTI itu ada grup-grupnya juga gitu loh. Jadi ada grupnya INFJ dan aku pernah masuk ke dalam grup INFJ. Pencariannya tuh nggak ini ya, maksudnya nggak gampang ya, maksudnya itu bukan kayak kalian pikir terus aku nyari terus ketemu langsung dapat gitu, enggak gitu. Itu kayak aku baca banyak buku, terus aku nonton podcast, aku searching gitu loh di Google segala macem. Jadi itu menarik banget. Kenapa? Karena setiap aku belajar, semakin aku belajar MBTI ini semakin dalam, aku melihat semua orang itu penuh dengan variasi gitu loh. Jadi kalau kalian bilang gini bahasanya ya, kok orang ini pakai topeng ya gitu, kok orang ini nggak menunjukkan sifat aslinya. Sebenarnya mereka bukan tidak menunjukkan sifat aslinya atau mereka memakai topeng. Sebenarnya adalah kalian sifat dasar manusia itu adalah beradaptasi gitu loh. Jadi secara nggak langsung ketika seseorang berada di satu tempat, dia akan berusaha menunjukkan dirinya, tapi juga tidak akan melawan lingkungannya karena dia berusaha untuk diterima kan gitu. Jadi menurut aku apa ya, sebenarnya nggak ada gitu, maksudnya nggak ada orang yang benar-benar 100% apa adanya dirinya gitu. Orang itu pasti akan menunjukkan sisi-sisi terbaik dirinya di depan orang lain, yang apalagi yang tanda kutip orang lain ya. Kalau orang-orang terdekat mungkin akan tahu siapa sebenarnya dia, tapi kalau orang lain ya pasti kita akan nunjukin sisi-sisi terbaik kita. Misalnya kamu di tempat kerjaan, masa kamu mau nunjukin sifat malas kamu, atau kamu nunjukin sifat prokrastinator kamu, sifat yang suka nunda-nundanya, atau sifat yang cuek, yang nggak peduli sama orang atau apa. Mungkin kamu akan nunjukin itu, tapi kan mungkin setiap saat kamu pengen nunjukin itu kan, karena kamu kan berusaha untuk tetap bisa dapat pekerjaan, tetap bisa menjalankan pekerjaan kamu kan, seperti itu. Nah, jadi aku ngerasa tes ini tuh bagus banget dan sangat aku rekomendasikan, karena dari situ kalian bisa tahu sisi-sisi kekuatan kalian dan kelemahan kalian. Nah, balik lagi tuh
ini bukan tes yang aku kerjakan baru kan, aku udah bilang cerita itu berapa kali aku bilang kalau kalian mau berdebat sama aku karena nganggap aku baru-baru ini nyobain tes ini, itu salah besar. Aku nyobain tes ini itu udah lama banget dan sering ngulang-ngulang tesnya. Bahkan aku sampai pernah mengkomunikasi seandainya aku ini, dan jadi aku sampai baca semua kepribadian 16 itu secara gambar umum. Tapi kalau kalian suruh aku terangin satu-satu, aku nggak bisa karena aku bukan menghafal kan, aku bacanya random dan aku berusaha untuk merelatekan apakah aku seperti itu atau tidak. Aku nyoba tes ini juga ke teman-teman aku gitu. Kadang-kadang aku maksa suruh mereka tes supaya ketika ada hasil aku baca kepribadian mereka. Padahal sebenarnya itu buat aku juga, buat aku tahu sebenarnya orang yang tipe kepribadian ini seperti apa, supaya aku belajar memahami orang. Setelah itu aku nonton lagi itu YouTube gitu, podcast, dan akhirnya aku masuk di komunitas INFP Tribe. Itu mulai dari Daily Jen gitu, podcastnya dari seorang INFP. Nanti aku masukin ke video ini juga gitu. Aku makasih banyak deh sama mbaknya karena aku bisa masuk ke komunitas INFP. Dan di situ aku baru nyadar kenapa pola pikirku kadang-kadang berbeda dengan orang lain gitu loh. Kalau kamu tahu bahwa kalau kalian punya kepribadian yang beda dari orang lain, kalian pastikan cari deh di searching gitu ya di internet, berapa persen sih kalian gitu. Kalau INFJ itu di bawah 1% populasinya. Jadi kalian bisa bayangin dong, kalau kalian ada 100 orang, satu aja masih mungkin ada, mungkin nggak ada orang yang dengan tipe kepribadian INFJ. Berarti sikapnya dia, pola pikirnya dia, tampilannya dia pasti beda dengan orang lain gitu loh. Jadi jangan negatif kalau ada orang yang beda gitu dari komunitasnya, karena mungkin dia memang beda dari pola pikirnya, dari cara dia menyampaikan pendapat, dari dia tampilannya. INFJ itu di bawah 1%, bayangin, di bawah 1%. Jadi kalau ada 100 orang, mungkin dia cuma satu-satunya dari 100 orang itu yang dengan tipe kepribadian INFJ. INFP itu cuma 4-5%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, mungkin cuma ada 4 atau 5 orang yang pola pikirnya seperti aku. Nah, aku masuk tuh di komunitas INFP. Kalau aku ternyata dia akan merasa berat banget nih ngejalanin. Kenapa? Lingkungan akan menganggap dia beda dari yang lain, sehingga dia akan mempertanyakan gitu dirinya sendiri. Karena aku mau share ya, teman-teman INFP aku gitu, tetap semangat gitu. Walaupun kalian itu punya pola pikir yang jauh beda, dan orang pasti mempertanyakan, kok dia bisa begini ya, kok dia bisa begitu ya. Ya itu kalian punya satu kelebihan, bahwa kalian memang out of the box gitu loh, pola pikirnya berbeda dari orang lain, yang seharusnya itu bisa jadi kekuatan kita untuk menghasilkan sesuatu hal yang positif. Jadi yang menariknya adalah, ini kenyataannya adalah, jika aku bikin video ini, aku nggak yakin semua orang tertarik dengan video ini. Itu adalah hal yang paling krusial dari kenapa aku bikin video ini, bahwa dari 16 kepribadian itu masih ada lagi variasi-variasinya. Variasi-variasi itu bisa dibedakan karena aku masuk di grup komunitas INFP, dan mereka ngasih insight aku banyak banget, bahwa bisa aja orang INFP itu kelihatan seperti INFJ, orang INFP itu bisa kelihatan seperti ENFP, orang INFP itu bisa kelihatan toksik, orang INFJ juga bisa kelihatan toksik. Ternyata ada namanya Enneagram. Nah, ini aku baru belajar sih setahun ini gitu ya. Aku nggak akan sih tahu Enneagram aku apa. Tapi itu kenapa ada orang bisa dengan MBTI yang sama, MBTI sama, misalnya sama-sama ENTJ, sama-sama ENFJ, sama-sama ISFJ, tapi tampilannya keluar itu beda. Kalau kalian tertarik, kalian pelajari lagi tentang Enneagram. Dua tipe kepribadian yang paling sering aku lihat bahas tentang ini adalah INFJ dan INFP. Yang di buku tadi aku bilang tadi kan, buku Success with MBTI, itu yang bikin penulisnya adalah INFJ dan ilustratornya adalah INFP. Jadi tidak semua dari 16 kepribadian itu akan tertarik untuk bahas tentang MBTI.
Yang lainnya mungkin tertariknya tentang masalah yang lain, misalnya teknologi mungkin, atau mungkin misteri mungkin, ada lebih ya, itu aja dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa ambil manfaatnya dari tes kepribadian, dari beberapa video yang aku udah share, dan mudah-mudahan kalian bisa belajar mengambil hal yang positif dari apa yang aku udah share. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Citana. See you. Get on my head. Get on my head. Get on my head.